Paham? Duduk. Tahu nggak Anda? Duduk. Ya, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Lebih pada ganti. 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 Sadar. Tidak bisa. Sadar. Tidak bisa. Ganti. 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 Ganti hakimnya. Ganti. Udah kamu gak usah tenang aja, ya loh. Hakim itu sekarang bobrok juga, bos. Udah Penegak hukum sudah bobrok, Indonesia ini sudah bobrok. jangan coba-coba. Malu, harusnya malu. Ini deklarasi kelima hakim ini. Yang kerok ini. Kami ingin majelis diganti. Yes, majelis diganti. Gini, Bang. Pilihannya. Pilihannya kalau nggak ada online, majelis ganti. Yes, Kalau live. nggak online, majelis ganti itu ya. Live. Nih, ya itu jawaban saya. Saya kuasa hukumnya. Live, Pak. Live, Pak. Live. Suasana Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang seharusnya menjadi tempat bagi para pencari keadilan justru diwarnai oleh kegaduhan yang mencoreng wibawa institusi hukum. Peristiwa itu terjadi dalam persidangan kasus pidana yang berlangsung pada 6 Februari 2025, di mana Rasman Arif Nasution, seorang advokat yang dikenal vokal, menjadi pusat perhatian bukan karena pembelaannya, melainkan karena tindakannya yang dinilai tidak pantas. Rasman, yang keberatan kemudian mendekati Hotman dan sempat memegang pundak seterunya itu. Kegaduhan tak terelakkan, meski tidak sempat terjadi adu pukul karena sejumlah orang cepat melerai mereka. Namun seorang pembela Rasman, Firdaus Oiwobo, naik ke atas meja. Hotman Paris memberikan tanggapan melalui laman Instagram pribadinya. Berita yang sangat memilukan untuk wibawa pengadilan. Hari ini tanggal 6 Februari 2025, dalam persidangan pidana dengan terdakwa Rasman Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Persidangan ricuh, dan dalam persidangan tersebut tiba-tiba seorang pengacara yang adalah tim kuasa hukum dari Rasman naik ke meja dari tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja, naik ke meja dari tim kuasa hukum di dalam persidangan tersebut. Walaupun waktu itu majelis hakim sudah meninggalkan ruangan sidang karena sudah sangat tidak kondusif. Mohon kepada para ahli hukum atau para wartawan bisa menghubungi Dr. Hairul Huda untuk agar dia memberikan opini apakah perbuatan tersebut pidana atau apa. Demikian juga Ketua Mahkamah Agung dan pimpinan pengadilan agar segera melakukan tindakan tegas, termasuk untuk melarang pengacara tersebut bersidang di Pengadilan Indonesia untuk selama-lamanya. Hotman Paris. Ya. Yang tidak bisa. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Jadi hari ini adalah hari bersejarah, di mana secara tidak sengaja dan spontan saya tiba-tiba saudara di atas meja. Demi Allah, demi Rasulullah, wallahi, entah karena saya gelap mata, entah karena saya terlalu berlebihan ingin membela klien saya berdasarkan kuasa, sehingga saya tidak memperhatikan lagi bagaimana cara saya naik ke atas meja. Makanya saya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membuka CCTV. Karena ini masih menjadi pertanyaan saya. Kenapa saya bisa jadi di atas meja? Kegaduhan yang terjadi di ruang sidang itu berbuntut panjang. Kongres Advokat Indonesia, KAI, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Rasman dan rekannya, Firdaus Oiwobo, atas pelanggaran kode etik advokat. Halo Bapak Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Ikatan Hakim Indonesia
dan para ketua pengadilan tinggi seluruh Indonesia menghukum pengacara yang sudah keterlaluan menghina marwah pengadilan, menghina hakim, tidak cukup hanya dengan laporan polisi. Walaupun pengacara tersebut dipecat oleh organisasi pengacara, dia bisa pindah ke organisasi pengacara lain. Itu yang terjadi sekarang ini, ya. Ada salah satu sudah dipecat, langsung dia pindah ke organisasi lain. Satu-satunya cara yang paling efektif adalah agar ketua pengadilan tinggi membatalkan SK berita acara sumpah BAS, karena salah satu sumpah dari pengacara adalah menjaga martabat, menjaga perilaku advokat, dan menghormati pengadilan dan undang-undang. Itu adalah salah satu sumpah pada waktu disumpah, kemudian mendapatkan SK BAS. Tanpa SK BAS, maka pengacara tersebut tidak bisa praktek selama-lamanya. Jadi mohon ketua pengadilan tinggi segera cek di mana dia praktek sebagai pengacara, BAS-nya segera dicabut agar dia tahu rasa. Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, menegaskan bahwa pembekuan ini dilakukan demi menjaga marwah dan wibawa pengadilan. Berdasarkan telaah terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang advokat serta tindakan dan perbuatan dari dua advokat tadi, maka untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Razman Arif Nasution dan M. Firdaus Oiwobo dinyatakan dibekukan, ujar Yanto di Gedung Mahkamah Agung, Kamis 13 Februari 2025. Keputusan ini diambil setelah Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Aroziduhu Waruwu, secara resmi membekukan berita acara pengambilan sumpah Razman Arif Nasution yang dilakukan pada 2 November 2015. Hal serupa juga dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Suharsono, yang membekukan sumpah advokat M. Firdaus Oiwobo, yang sebelumnya diambil pada 15 September 2016. Pembekuan ini bukan sekadar sanksi administratif, melainkan pukulan telak bagi keduanya. Dengan kehilangan berita acara sumpah, mereka tak lagi memiliki legalitas untuk berpraktik sebagai advokat. Keputusan ini juga menjadi pengingat bahwa advokat, sebagai bagian dari sistem peradilan, harus menjaga kehormatan profesi dan tidak bertindak semaunya, apalagi di dalam pengadilan. Kini, nasib Razman dan Firdaus tak lagi di ruang sidang sebagai pembela, melainkan sebagai sosok yang harus menerima konsekuensi dari tindakan mereka sendiri.